Bab 835. Tunggu hari besok. Sejak Charles Ma melindungi Gisela tetapi malah dilukain oleh orang keluarga Guan, Ken Kokian menggantikan Charles Ma melindungi Gisela dalam diam. Melihat penampilan paman kedua Gisela yang arogan, dia dari awal sudah tidak mampu menahan diri. Kau berani memukulku. Wajah paman kedua Gisela seperti tidak percaya, dan juga ada jejak darah di sudut mulutnya. Ken Kokian sungguh tidak berbelas kasihan sama sekali. Apakah kau tahu siapa aku? Kau berani memukul aku. Aku adalah Winata Guan dari keluarga kerajaan Guan, Raja Guan adalah ayah aku, kau berani memukul aku, apakah kau sudah tidak mau hidup? Winata Guan meraung dengan suara rendah. Di antara putra-putra Raja Guan, Winata Guan berada di peringkat kedua, pangeran kedua dari keluarga Guan. Pada hari pertama dia datang ke kota Yan, wajahnya ditampar, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Plak. Ken Kokian malah menamparnya lagi, dan berkata dengan wajah dingin, aku menamparmu lagi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Bagaimana bisa Raja Malam Perbatasan Utara memperhatikan pangeran kedua dari keluarga kerajaan? Saat itu, bahkan beberapa pangeran asing tewas di tangannya. Di mata prajurit perbatasan utara, kecuali pelindung perbatasan utara, tidak ada yang perlu ditakuti mereka. Bajingan, kau berani memukulku lagi. Winata Guan sangat marah dan berkata pada beberapa penjaga keluarga Guan yang dibawanya, apakah kalian semua buta? Apakah kalian tidak melihat bahwa aku dipukul? Pukul dia hingga mati. Beberapa penjaga keluarga Guan di saat ini baru kembali sadar. Mereka belum pernah melihat Winata Guan ditampar dan mereka sedikit bengong untuk sementara waktu, jadi mereka tidak sadar di awal-awal kejadian. Guru, jangan. Melihat dendam antara kedua belah pihak semakin dalam, Gisela buru-buru angkat bicara untuk menahan mereka. Meskipun dia bertemu Ken Kokian untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa pria parubaya dengan belati itu hanya mendengarkan perintah Jerry Yang. Gisela, bukannya aku tidak ingin menyelesaikan masalah sekarang, tapi paman keduamu tidak akan membiarkan kami pergi. Jerry Yang berkata tanpa ekspresi. Saat dia berbicara, dua penjaga yang dibawa oleh Winata Guan sudah bergegas menuju Ken Kokian. Detik berikutnya, tubuh Ken Kokian berubah menjadi bayangan dan menghilang dalam sekejap. Uff. Hanya suara sayatan dua belati yang terdengar, dan kemudian ikat pinggang kedua penjaga keluarga Guan langsung putus, dan celana mereka jatuh. Sebelum kedua penjaga itu bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka tersandung celana mereka yang telah jatuh. Jika kau berani bersikap kasar kepada Kak Jerry, selanjutnya, sasaran pisau ini adalah kepalamu. Ken Kokian berdiri di depan Winata Guan dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Ken Kokian yang berdiri sendiri, Winata Guan hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan butiran keringat di dahinya terus mengalir. Karena Ken Kokian baru saja berbalik dan berjalan ke sisi Jerry Yang, ikat pinggangnya juga terpotong dan celananya lepas. Jika Ken Kokian memotong celana kedua pengawalnya, dia akan menerimanya. Namun, dia tidak melihat Ken Kokian menyerangnya, tapi ikat pinggangnya malah juga terpotong. Dia tahu betul bahwa ini adalah peringatan dari Ken Kokian. Ken Kokian dapat memotong ikat pinggang mereka tanpa mereka sadar, sama dengan dapat dengan mudah memotong tenggorokan mereka. Kak, aku akan pergi sekarang. Winata Guan tergagap saat berbicara, mengangkat celananya, berbalik badan dan lari keluar. Kedua penjaga itu juga melarikan diri dan pergi. Di dalam kamar rumah sakit, akhirnya kembali hening. Dengan wajah khawatir, Gisela memandang Jerry Yang dan berkata, Guru, bagaimanapun juga, paman kedua aku adalah pangeran kedua dari keluarga kerajaan Guan. Dan jika kau memperlakukannya seperti ini, ikatan dengan keluarga kerajaan akan penuh dendam dan mungkin sulit untuk memperbaikinya di masa depan. Jerry Yang berkata dengan tenang, aku bahkan tidak berpikir untuk bermasalah dengan keluarga kerajaan Guan, apalagi menyelesaikan dendam. Pada saat ini, Gisela tiba-tiba terpikir bahwa meskipun jika Raja Guan yang datang sendiri, dia khawatir Jerry Yang tidak akan memberikan muka pada Raja Guan.
Ken Kokian, selama ini, keselamatan Gisela adalah tanggung jawabmu. Jika ada yang berani mengganggu proses pemulihannya, bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan Guan, Anda tidak perlu menahan diri. Jerry yang tiba-tiba menatap Ken Kokian dan memberi perintah. Baik, siap, kata Ken Kokian dengan wajah serius. Besok adalah hari besar saudara laki-laki saya khawatir saya tidak punya waktu untuk datang ke rumah sakit untuk menemui kau. Kau beristirahatlah dengan baik dan ketika aku selesai mengurus segala urusan aku akan datang menemui kau. Jerry yang memandang Gisela lagi dan menginstruksikan, dengan Ken Kokian, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali adalah orang kuat keluarga kerajaan Guan. Gisela mengangguk, guru, sungguh terima kasih. Jerry yang tersenyum cerah, sejak kau menahan peluru untuk aku telah menganggap kau sebagai murid aku, dan ketika kau pulih, aku akan mengajari kau beberapa seni bela diri aku. Mendengar kata-kata Jerry yang, Gisela tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya tampak berbinar dan mengangguk berulang kali, guru, jangan khawatir, aku akan dengan patuh tinggal di rumah sakit untuk memulihkan diri, berjuang untuk cepat sembuh dan bertemu kau untuk belajar seni bela diri. Melihat Gisela dengan ekspresi bersemangat, Jerry yang tersenyum tak berdaya, oke, aku akan menunggumu. Kemudian dia berbalik badan dan pergi. Besok adalah hari besar saudara baiknya, Charles Ma, dan sebagai satu-satunya kerabat Charles Ma yang diakui, dia tentu saja tidak boleh melewatkannya. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan sendiri. Pada saat ini, Winata Guan telah meninggalkan rumah sakit dan pergi ke halaman kecil sebuah villa keluarga. Ayah, kenapa kau di sini? Begitu Winata Guan keluar dari mobil, seorang wanita muda keluar, dan ketika dia melihat wajah Winata Guan yang merah dan bengkak, wajahnya penuh kejut, ayah, apa yang terjadi padamu? Kenapa wajahmu membengkak seperti ini? Sebelumnya, Ken Kokian telah menggunakan banyak kekuatan, dan kedua sisi dari pipi Winata Guan merah dan bengkak. Ayah tahu bahwa kau telah dianiaya di kota Yan, jadi ayah meminta kakekmu untuk mengizinkanku datang untuk membantumu, dan begitu aku datang ke kota Yan, aku pergi mencari wanita jahat itu Gisela. Tapi yang tidak kuduga adalah wanita jahat ini memiliki orang di sekelilingnya untuk melindunginya, dan dia juga menamparku 2 kali, perlakuan ini, aku harus membalasnya. Kata Winata Guan. Berpikir bahwa wajahnya telah ditampar, amarah di hatinya semakin dalam, dan karena amarah tersebut, ekspresi wajahnya menjadi mengerikan. Apakah kau pergi mencari Gisela? Cinta Guan terkejut. Tentu saja aku harus mencarinya, jika tidak, bagaimana aku bisa membela kau? Winata Guan bertanya. Ekspresi wajah Cinta Guan juga sangat mengerikan, dan dia berkata, ayah, wanita jahat ini kenal seorang master yang berkedudukan di kota Yan dan juga sangat kuat, kamu tidak boleh terburu-buru mencari wanita jahat ini. Ayah kan karena perhatian padamu. Winata Guan berkata dengan marah. Ayah, jangan khawatir, aku sudah menemukan cara untuk membalas dendam. Cinta Guan memasang ekspresi ganas di wajahnya. Oh, apakah kau punya cara untuk menyelesaikan guru Gisela? Winata Guan jadi merasa penuh harapan. Guru Gisela bernama Jerry Yang, dan ada saudara yang baik Charles Ma di sisinya, dan besok adalah hari besar Charles Ma. Cinta Guan menyipitkan matanya dan berkata, besok aku akan menunjukkan ke Jerry yang apa konsekuensi dari perlakukannya terhadapku. Bersambung. Bab 836. Wanita pembuat onar. Di sisi lain, setelah Jerry yang pergi dari rumah sakit, dia pergi ke Dream City House Sales. Besok adalah hari pernikahan Charles Ma. Michelle sebagai orang satu-satunya yang memiliki hubungan darah dengan Charles Ma harus menghadiri pernikahannya. Walaupun Ken Kokian sudah menemukan Michelle, tapi malah tidak menjelaskan bahwa Michelle masih mempunyai kakak kandung di dunia ini. Komisaris Yang, Anda sudah datang. Jerry yang baru saja masuk ke dalam Dream City, beberapa karyawan langsung inisiatif menyambutnya. Beberapa wanita manis tidak sabar untuk dekat dengan Jerry Yang. Di mana Michelle? Jerry yang bertanya dengan tanpa ekspresi.
GM Michelle sedang membereskan barangnya, beberapa hari kemudian dia akan pergi kerja ke Dream City Real Estate. Seorang wanita cantik dan muda dengan cemburu berkata sambil menunjuk dalam kantor, "Komisaris Yang, apa ingin aku memanggil Michelle ke sini?" Jerry yang menolak dan berkata, "Aku yang pergi ke sana saja." Di antara beberapa wanita cantik yang cemburu, Jerry yang masuk ke dalam kantor. Saat ini, di atas meja Michelle ada tumpukan berkas dokumen yang diletak dengan rapi. Dia sedang memegang kain lap membersihkan kantor. Sungguh wanita yang baik, sudah mau meninggalkan real estate, tapi sebelum pergi bersihkan kantor dulu. Dulu Jerry yang masih khawatir, adik Charles Ma adalah orang yang bagaimana, sekarang sudah tidak khawatir sama sekali, malah merasa beruntung untuk Charles Ma. Melihat Michelle yang serius membersihkan kantor, Jerry yang tidak rela mengganggunya, jadi menunggu di depan pintu. Tidak tahu sudah berapa lama, Michelle sudah siap berberes, baru saja meletakkan kain lap sudah melihat Jerry yang berdiri di depan pintu. "Kak Yang, ada apa kau ke sini?" Michelle seketika merasa terkejut, langsung teringat sesuatu dan berkata, "Kak Yang, apa kau sudah lama datang sini dan menungguku di sini?" Jerry yang tersenyum, "Aku baru saja datang, kau sibuklah dulu." Michelle merasa segan kemudian meletakkan kain lapnya dan berkata sambil tersenyum, "Kak Yang, kau cari aku ada hal apa?" "Sudah hampir waktunya pulang kerja, aku ingin mentraktir kau makan, tapi tidak tahu apakah Cele memberikan kesempatan ini kepada Kak Yang." Jerry yang berkata dengan tersenyum, "Apa yang dikatakan Kak Yang, di depan Kak Yang aku tidak berhak bicara air muka. Kak Yang terakhir makan, aku tentu sangat gembira, tidak mungkin menolaknya." Michelle tersenyum sambil melihat waktu dan berkata, "Tapi waktu pulang kerja masih ada 10 menit, ini adalah hari terakhir aku di departemen penjualan. Aku ingin untuk terakhir kalinya kerja hingga waktu pulang kerja tiba." "Baik, aku tunggu kau di luar." Jerry yang berkata sambil tertawa. Dia bersiap keluar, tiba-tiba seorang wanita parubaya dengan emosi masuk ke dalam. "Di mana Michelle? Keluar kau!" Wanita parubaya baru masuk ruang departemen penjualan sudah berteriak marah. Jerry yang sudah mau pergi, seketika berhenti berjalan dan mengerutkan kening. "Halo, saya pimpinan Michelle, ada apa kau mencari Michelle?" Jerry yang berkata dengan tanpa ekspresi. Grup Yan Chen telah berinvestasi di Dream City Real Estate dan juga adalah pemegang saham terbanyak. Jerry yang benar-benar adalah pimpinan atas Michelle. Jerry yang melihat Jerry yang dengan tertawa dingin, "Aku mencari anak perempuanku, apa hubungannya dengan kau? Mana Michelle Jalang itu? Apakah bersembunyi lagi? Suruh dia keluar." "Diam!" Jerry yang dengan marah berkata. Dia mengatakan Jalang dan juga mengatakan Michelle adalah anak perempuannya, sudah jelas identitasnya, dia adalah ibu angkat Michelle, June Fan. Jerry yang pernah melihat data diri Michelle, tentu saja tahu, dulu setelah Michelle berpisah dengan Charles Ma. Dia ditipu oleh penjual kemudian dijual ke keluarga June Fan. "Ibu, ada apa kau datang?" Saat ini Michelle pun keluar, dia terkejut melihat June Fan. "Orang Jalang, bukankah selalu bersembunyi dari aku? Kenapa hari ini tidak sembunyi lagi?" June Fan melihat Michelle dengan wajah sombong, langsung melihat Jerry yang, "Dia adalah orang yang menghidupi kau. Kau takut identitas kau terbongkar kemudian pria ini tidak inginkan kau lagi." Seketika mata Michelle merah, wajahnya menderita dan berkata dengan isak nangis, "Ibu, kau jangan berkata sembarangan, Kak Yang adalah atasan aku dan dia tidak ada apa-apa." "Hehe, sudah memanggil Kak Yang, masih bilang kalian berdua tidak ada apa-apa." June Fan mencibir, "Aku sudah mendengar bahwa kau sudah naik jabatan karena dihidupi oleh atasan kau, orangnya adalah Kak Yang ini, benar?" "Diam!" Jerry yang dengan marah dan wajah yang tidak senang berkata, "Jika kau masih berkata sembarangan, jangan salahkan aku tidak sopan dengan kau." "Aduh, kau ingin memukulku." June Fan dengan wajah seperti wanita jahat, menghadap karyawan sekitarnya dan berkata, "Kalian lihat, bajingan ini sudah meniduri anak perempuan aku dan sekarang ingin memukul aku." Plak.
Jerry yang menamparkan Junevan. Saat ini, keadaan hening, semuanya melihat Jerry yang dengan wajah terkejut. Jika kau berani menghina Cele, aku akan membuat kau tidak bisa keluar dari sini. Jerry yang berkata dengan dingin. Saat ini, satpam di House Sales masuk ke dalam, semuanya melihat Junevan seperti melihat musuh. Junevan baru saja ingin membuat onar, tapi setelah berhadapan dengan tatapan Jerry yang tajam, badannya gemetar, langsung terdiam. Ada apa sebenarnya kau mencariku? Michelle dengan mata merah, suasana hatinya terganggu. Adik kau besok menikah, sekarang pasangannya ingin mas kawin 500.000, jika tidak ada 500.000 maka tidak jadi menikah. Aku dan ayah kau sudah bersusah payah membesarkan kau, apa kau tidak bisa membantu adik kau kali ini? Junevan tidak berani mencari Jerry yang hanya bisa melampiaskan emosinya ke Michelle, berkata, kau harus mengeluarkan 500.000, jika tidak aku setiap hari akan ke tempat kerja kau onar. 500.000. Michelle terkejut, ibu, aku baru saja kerja beberapa bulan, tidak punya 500.000. Kenapa kau tidak punya? Junevan seolah tidak malu dan bertanya dengan suara keras, aku sudah tahu, kau besok akan ke Dream City Real Estate jadi GM, kau berani bilang kau tidak punya 500.000. Jangankan 500.000, 5 juta pun kau punyakan. Junevan berkata dengan mempunyai maksud lain, lagi pula kau sudah dinaikkan jabatan oleh atasan, jika kau tidak punya uang, carilah atasanmu. Michelle menangis, ibu, aku akan berikan kau 500.000, tapi senyap tunggu gaji aku bulan depan turun, sekarang 500 saja aku tidak punya. Gaji sebelumnya sudah aku berikan pada kau semuanya, sekarang beneran tidak punya uang lagi. Juga karena sebelumnya Jerry yang beli villa seharga 1,5 miliar di tempat dia bisa mengambil bonus beberapa ratus ribunya pada bulan depan. Jika tidak, jangankan jadi GM di departemen penjualan Dream City Real Estate, mungkin menjadi sales di ruang ini juga tidak mungkin lagi. Tidak boleh, kau harus keluarkan 500.000 hari ini, salah, harusnya 1.500.000 untuk mas kawin adik kau, 500.000 lagi sebagai dana pensiun aku dan ayah kau. Setelah Junevan selesai berkata, dia langsung duduk di lantai ruang tamu, jika kau tidak berikan uang, maka aku tidak akan pergi hari ini. Bersambung.